Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Elena Maharani Fisabilillah. Di sini aku bakal ngejelasin tentang faktor pendukung agribisnis perikanan. Jadi, pengertian dari manajemen agribisnis dalam bidang perikanan ini sendiri adalah manajemen di bidang perikanan mulai dari hulu sampai hilir yang dilakukan melalui serangkaian proses agar sumber daya alam lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan profit yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada kelompok pengusaha perikanan. Yang pertama ada usaha praproduksi perikanan, kemudian ada usaha pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pemasaran ikan, dan juga kelembagaan pendukung keseluruhan usaha ikan sebagai tambahan. Kemudian ada faktor penolong dari agribisnis perikanan. Nah, faktor penolong agribisnis perikanan ini ada mulai dari permintaan pasar, semakin banyak semakin baik. Kemudian sumber daya alam yang melimpah, akses ke pendanaan dan pemasaran, kualitas dan keamanan pangan, kebijakan dan regulasi, infrastruktur dan juga fasilitas yang diperlukan, kemudian inovasi dan juga teknologi. Kemudian di mana ada faktor pendukung, pasti juga ada faktor penghambat. Untuk faktor penghambatnya sendiri itu di sini ada kurangnya kualitas sumber daya manusia, regulasi dan kebijakan, perubahan iklim dan bencana alam. Kualitas sumber dayanya juga diperhatikan ya. Kemudian teknologi dan juga infrastruktur yang terbatas, pasar dan pemasaran, pencernaan lingkungan. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah jumpai faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Nah, untuk solusinya sendiri supaya agrobisnis perikanan tetap berjalan adalah di sini ada pembaruan teknis dengan tujuan supaya meningkatkan efisiensi aquaculture, kemudian ada diversifikasi produk untuk mengurangi risiko terkait dengan penyakit tertentu atau kondisi lingkungan. Yang ketiga ada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan supaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian ada kemitraan dan pelatihan. Jadi diadakannya kemitraan dan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan. Kemudian untuk investasi agribisnis perikanannya sendiri itu di sini ada riset pasar. Nah, jadi pembudidaya itu sebelum melakukan sebuah usaha atau bisnis pasti mereka akan melakukan riset pasar atau untuk mengetahui kebutuhan pasar terlebih dahulu. Kemudian ada infrastruktur dan peralatan, kemudian tenaga kerja dan keterampilan. Kemudian yang keempat ada pemasaran dan penjualan yang efektif seperti pemasaran online. Jadi pemasaran online ini dirasa lebih efektif karena selain jangkauannya lebih banyak dan juga caranya itu lebih mudah dan juga tidak buang-buang waktu. Kemudian untuk jasa penunjang keberhasilan dari agrobisnis perikanan ini juga ada financial industry, infrastruktur, human research dan natural research. Kemudian ada research development, konsultasi dan penyuluhan, layanan informasi agribisnis. Seperti itu teman-teman.